ada dua tips ataupun ada dua trik bagi seorang suami yang punya permasalahan gampang keluar. Yang pertama itu adalah mencabut secara sempurna. Baik. Untuk tips yang pertama yang saya baca di dalam kitab referensi ini, jadi ketika seorang suami sudah memasukkan miliknya kepada sang istrinya, kemudian nanti kan sang suami merasa dalam hatinya, aduh ini udah gak tahan nih, misalkan gitu ya, ini udah pengen cepat keluar nih, misalkan nih kata sang suaminya seperti itu. Nah, maka jika udah ada timbul perasaan di dalam hati sang suaminya ini udah pengen cepat keluar, maka lekas sang suami mencabutnya dari sang istrinya secara pelan-pelan, dicabut. Ya, jadi sekali lagi jika sudah ada rasa dalam hati bahwa ini sebentar lagi aku sudah tak kuat ingin keluar, maka sesegera mungkin oleh sang suaminya inqita', dicabut milik suaminya itu. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ini dicabut tuh hanya sifatnya sementara aja. Jadi cuman dicabut aja. Bertujuan adalah untuk apa? Bertujuan untuk agak sedikit menurunkan rasa syahwatnya itu. Seperti itu, agak sedikit menurun. Nah, ketika sang suami mencabut miliknya, hal ini bisa dipergunakan untuk sang istrinya. Maka di sana sang suami bisa melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan gairah istrinya. Seperti itu ya. Jadi bisa melakukan, ya terserah deh suami mau melakukan apapun itu kepada sang istrinya sekira-kira bisa menggairahkan hasrat ataupun syahwat milik istrinya gitu ya. Nah, jika dikira perasaan hati agak sedikit menurun, maka sang suami bisa lanjutkan itu kembali, memasukkannya kembali kepada milik sang istrinya. Sekarang untuk trik yang kedua. Untuk trik yang kedua itu adalah cara penekanan. Penekanan sifatnya sementara saja. Ya, jadi penekanan tetapi sifatnya ini secara sementara aja. Jadi ketika sang suami sudah masuk kepada milik istrinya dan di sana sang suami sudah merasa mulai nggak kuat, ingin mengeluarkan air nutfahnya itu, maka sang suami bisa menekan milik sang suaminya itu. Jadi ini mah tidak dikeluarkan milik suaminya, tidak dikeluarkan, tetapi tetap di tempatnya, tetapi dengan cara proses penekanan, ditekan gitu ya. Nah, ditekannya itu oleh siapa? Ditekannya itu boleh dilakukan oleh suaminya dan bisa juga dilakukan oleh sang istrinya. Berarti ini tergantung akan posisi ketika melakukan hal itu ya. Kalau misalkan posisi sang suami berada di atas, mungkin itu lebih memudahkan bagi sang suami menekan ya kepada istrinya. Tetapi kalau misalkan sebaliknya, ketika posisi sang istrinya di atas, maka ini lebih enak ditekan itu adalah oleh sang istrinya terhadap sang suaminya. Jadi biarkan perlahan, tenang dulu sekitar 30 detik, didiamkan saja, tidak boleh ada pergerakan sama sekali. Itu maksudnya tugasnya adalah untuk menurunkan sedikit syahwat milik sang suami. Jika sudah agak sedikit rileks, udah agak sedikit tenang, maka sang suami ataupun sang istrinya bisa melanjutkan kembali terhadap gerakan-gerakannya itu. Tetapi saya tekankan di sini, jika melanjutkan kembali gerakannya itu tidak boleh dengan gerakan yang gerakan yang keras. Maksudnya keras di sini gimana ya? Ya artinya lakukan saja dengan gerakan-gerakan yang lembut gitu ya, gerakan-gerakan yang santai, gerakan yang lembut, jangan terlalu cek orang Sunda malah mau tahtoing lah gitu dengan gerakannya. Karena kalau dengan gerakan-gerakan yang cepat ataupun keras itu bisa lebih mempercepat keluarnya. Jadi lakukan saja dengan santai, dengan pelan, dengan tenang ya, menikmati hal itu seperti itu. Mudah-mudahan begitu bermanfaat, mudah-mudahan membantu, wabil khusus kepada seorang suami yang memang pada saat ini sedang mengalami hal itu. Nah, begitu mungkin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, ini adalah memang pembahasan khusus untuk yang sudah berumah tangga. Jangan berpikir negatif dengan apa yang saya sampaikan, karena ini memang jelas ada di dalam keterangan kitab yang disampaikan oleh ulama. Oleh karena itu, niatkanlah yang baik, niat ibadah ingin menyenangkan istri Anda. Mudah-mudahan
rumah tangga kalian semuanya, mobil khusus saya pribadi, semakin harmonis, penuh dengan rahman rahim kasih sayangnya Allah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.